Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa asbahtum? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah bi khair. Baik, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita lanjutkan membaca hadis dan syarahnya. Al-hadis at-tasi' wal arba'un. Hadis yang ke-49. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda, kalau yang paling banyak saya dengar itu bacanya, yuharrimu minar radha'ati ma yuharrimu minal wiladati. Yuharrimu minar radha'ati ma yuharrimu minal wiladati. Mengharamkan susuan apa yang mengharamkan dari kelahiran atau nasab keturunan. Hadis muttafaqun alaih. Ana ulangi lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, mengharamkan dari susuan apa yang mengharamkan dari kelahiran atau nasab keturunan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sekali lagi sudah pernah kita pelajari dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, barangkali sudah ingat hadis tersebut dan sarahnya. Masih ingat enggak? Nah, kita perlu lewati apa masih perlu diulang lagi? Nah, taib. Hadis ini menegaskan apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang masalah mahram atau muhrim. Yakin? Nah, sepupu itu muhrim atau mahram?
Hah? Bukan muhrim, bukan mahram. Tapi mungkin sekarang sudah. Baik, insyaallah perincian nanti. Ini ngetes saja biar nggak ngantuk. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menguatkan, menjelaskan lagi yang telah Allah firmankan tentang masalah mahram dari surat An-Nisa 22 sampai 23. Kalau yang bawa mushaf atau HP yang ada aplikasi mushafnya tolong dibuka, kita mau baca karena memang agak panjang ayatnya 22 sampai 23. Baik, kita baca dulu ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Sementara kalau sudah ketemu biarkan dulu kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan wadzalika annal muharramat minan nasab binasil Qur'ani wal ijma'. Yang demikian itu karena perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dari nasab keturunan itu ada penjelasan dalam nas Al-Qur'an dan Al-Ijma'. Sekarang kita baca dan sekaligus dicocokkan nanti dengan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, karena ucapan beliau setelah ini mengambil dari An-Nisa ayat 23 dan mungkin kita tambahkan ayat 22-nya. Baik, sekarang kita baca ayatnya An-Nisa ayat 22 dulu. Allah berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf." Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Itu nanti antum akan lewati pembahasan ya istri dari ayah. Sekali lagi istri dari ayah. Kalau ada yang tanya, lu kan itu ibu sendiri. Bukan. Karena ayahnya apa? Poligami, nikah. Nah, lebih dari satu. Maka sekali lagi, atau mungkin sebelumnya, maka sekali lagi ini nanti akan ada pembahasan istri dari apa? Ayah. Nah, kemudian kita tambahkan, ini yang paling banyak, tentang masalah mahram. Ayat yang ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan atas kalian, ini yang kita sampaikan tadi, banyak para ulama membaca dengan kata-kata yuharrim. Dari ayat hurrimat, pakai apa? Tasdid. Bukan yuhramu, tapi nggak salah juga. Cuma yang paling banyak pakai tasdid yuharrimu minar radhaati ma yuharrimu. Karena ayatnya juga pakai tasdid hurrimat. Paham tuh? Ya, kata Allah surat An-Nisa 23, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian dan saudari-saudari kalian dan bibi atau tante atau saudari perempuan dari ayah, saudari perempuan dari ibu. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara saudara-saudari ibu ya dengan saudara-saudari dari apa? Ayah. Kalau di bahasa kita kan tidak ada. Ya, sama tante nggak tahu tante itu dari mana, bapak atau ibu. Cuma kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dibedakan. Kalau saudari ayah namanya ammatun. Kalau saudari dari ibu namanya kholatun. Kalau paman dari ayah namanya ammun. Ya, saudara bapak namanya apa? Ammun. Kalau saudara dari ibu kholun.
Paham tuh? Nah, ini dibedakan dalam penyebutan kata Allah diharamkan atas kalian saudari dari ayah kalian dan saudari dari ibu kalian. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara kalian. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudari kalian. Ini kalau antum hitung ada berapa itu? Ada 7. Ini yang disebut, nanti akan ada perincian lagi atau kita ulang lagi. Ini yang disebut dengan mahram yang dari nasab. Ya. Mahram yang dari atau yang disebabkan oleh nasab keturunan. Ini dari laki-laki ya, mahram laki-laki. Nanti kalau mahram perempuan tinggal dibalik saja. Betul? Kalau laki-laki mahramnya tadi ibunya, berarti kalau perempuan mahramnya berarti siapa? Ayahnya. Tinggal dibalik saja. Kalau ini hurrimat alaikum ummahatukum, ya, ibu lawannya bapak, ya. Kemudian wabanatukum, ini bagi laki-laki mahramnya adalah apa? Anak perempuannya, wa akhwatukum. Maka dibalik. Kalau perempuan berarti anak laki-lakinya mahramnya kakak atau saudara laki-lakinya. Paham dong? Paham enggak? Yang saya ulang lagi, yang disebut dalam ayat ini mahram bagi laki-laki. Paham? Mana mahram bagi perempuan? Tinggal dibalik saja. Mahramnya laki-laki, ibunya. Berarti mahram perempuan siapa? Ayahnya. Mahram laki-laki di sini adalah anak perempuannya. Mahram bagi perempuan berarti apa? Dan seterusnya. Enggak. Hah? Masa bingung lagi? Anak ulang lagi ya. Yang disebut dalam ayat ini adalah mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Paham? Kalau muhrim yang berhaji atau umroh. Paham kan ya? Mahram dalam ayat ini berkaitan dengan pihak laki-laki. Mahram laki-laki, ibu kandungnya, anak kandungnya, saudari kandungnya. 3 dulu. Berarti kalau mahramnya perempuan tinggal dibalik. Yaitu apa? Yang pertama, ayahnya. Kemudian apa? Anak laki-lakinya. Kemudian apa? Sudah paham? Nah, coba tes lagi. Kemudian ammatukum wa khalatukum. Ini mahram siapa? Laki atau perempuan? Laki lah. Bibi kalian. Berarti mahram bagi apa? Laki-laki. Berarti kalau dibalik mahram wanita siapa? Paham nggak di sini? Kalau ngopi dulu enggak? Baik. Jadi di sini disebut dulu 7 mahram laki-laki disebabkan karena nasab keturunan. Kemudian Allah lanjutkan di antara yang diharamkan untuk dinikahi. Ini bagi laki-laki, mahram laki-laki siapa lagi? Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Artinya ibu susuan, bukan ibu kandung. Dan ini yang kita maksudkan tadi, ayat ini dijelaskan lagi oleh apa? Hadis 49 ini. Paham dong? Jadi sekali lagi, ini mahram dari susuan. Ya seperti dulu Rasul disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, oleh Suwaibah. Paham dong? Itu namanya ibu susuan, bukan ibu kandung. Tapi tetap hukumnya sama, haram dinikahi. Ya wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ini bukan ibu kandung, yang dimaksud ibu apa? Susuan. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian yang sesusuan. Ini mahram bagi siapa? Laki atau perempuan?
Nah, kalau dibalik sekarang mahram perempuan siapa berarti? Hah? Suami dari apa? Kalau suami nggak mungkin menyusui. Namun suami ibu yang apa? Menyusui. Dan juga saudara laki-laki sepersusuan. Paham dong? Jadi ini yang kedua. Mahram dari ya susuan. Ya atau mahram disebabkan oleh apa? Susuan. Nanti akan ada perincian. Dan sudah kita sampaikan ada syaratnya nanti. Ini dua nanti akan disampaikan dalam penjelasan lebih lanjut. Cuma kita mau tegaskan karena sudah lewat ayat ini. Kemudian yang berikutnya, siapa mahram bagi pihak laki-laki lagi? Kata Allah, wa ummahatun nisaikum, ibu mertua kalian. Ini dari pernikahan. Mahram dari apa? Pernikahan. Berarti kalau dibalik, mahram bagi perempuan siapa? Bapak mertua. Paham dong? Nah, ini sekali lagi kata para ulama, ini kalau mau coba sekali lagi tulis kalau mau, biar nggak bingung. Sudah ketemu pensilnya, pulpennya? Siap nulis tapi nggak bawa pulpen, ya doa gitu. Yang pertama, tulis ya. Mahram ada dua kategori. Mahram ada dua apa? Kategori. Apa perlu ditambahkan lagi mahram adalah? Nggak perlu ya? Paham insya Allah ya? Iya. Mahram ada dua kategori. Yang pertama, yang selama-lamanya. Al-mahram, al-mu'abbad, yang selama-lamanya. Ini ada tiga. Antum sebutkan 1A, B, C ya. Yang pertama karena nasab keturunan. 1A. Ya, mahram yang selama-lamanya itu yang A, 1A. Karena nasab keturunan. Antum sebut tadi. Ya, sebetulnya nggak usah diulang lagi. Lihat surat apa? An-Nisa 23 ada 7 tadi. Mau disebut juga lah. Hah? Gak kelamaan. Ada dasar ini kok sudah jelas kan? Ibu kalian, anak perempuan kalian, saudari kalian. Nanti lihat surat An-Nisa 23 gitu ya. Ya ada 7 bilang saya. Tulis ada 7 gitu. Ya. An-Nisa. Kemudian yang 1B karena susuan. Kalau mau dicontohkan tadi, ibu susuan dan saudari susuan atau sepersusuan. Nanti tambah lagi nanti ada di kitab ini. Kemudian yang 1C, yang karena pernikahan. Antum kasih contohnya, ibu mertua, nanti akan disebutkan anak diri dari istri tadi. Sudah baru yang kedua kategori mahram, yang sementara alias tidak selama-lamanya. Yang sementara mahram al-mu'aqqad kalau bahasa Arabnya, Masya Allah, tanya yang bahasa Arabnya apa? Yang lain tanya terjemahannya, yang tanya apa bahasa Arabnya? Masya Allah. Iya, ini kemajuan, iya kemajuan. Iya. Kenapa? Iya. Kalau bahasa Arabnya tadi al-mahram al-mu'abbad, yang pertama yang selama-lamanya, yang kedua al-mu'aqqad, yang sementara. Nanti akan disebutkan ya dalam ayat akhir-akhir 23, yaitu menjamakkan antara istri dan saudarinya. Itu nanti contohnya yang apa? Sementara. Ya. Kalau sudah iya yang istri tadi. Paham? Itu namanya sementara. Boleh juga. Yang nggak boleh itu menjamakkan, menggabungkan. Bang, iya. Boleh Pak. Nah,
Baik. Kalah yang muda ya. Yang muda kalah. Iya. Insyaallah. Sudah? Coba yang sudah menulis coba diulang lagi. Siapa yang bisa mengulang lagi? Bismillah. Sudah nulis? Nulis. Coba aja. Untuk mahram laki ada Enggak, pembagian tadi mahram ada. Iya. Iya. Oh, menjamakkan iya antara istri dan saudarinya. Baik. Kita lanjutkan ayatnya lagi karena itu ada dalilnya dari surat An-Nisa 23 sampai kepada ayat tadi wa ummahatun nisaikum dan ibu-ibu dari istri kalian alias ibu mertua kalian wa rabaibukum allati fi hujurikum dan anak-anak tiri kalian yang dibawa asuhan kalian dari istri-istri kalian alati dakhaltum bihin, namun syaratnya kalian sudah menggauli ya istri-istri kalian tersebut. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Adapun kalau kalian masih belum menggauli istri-istri kalian tersebut, maka tidak haram ya anak-anak tiri kalian tersebut bagi kalian. Kalau misalnya nikah, mohon maaf, sama janda, dia punya anak, ya perempuan. Kemudian baru qabil tu nikah meninggal. Misalnya, namanya takdir kan nggak tahu. Ya kan? Baru apa? Qabil tu nikah ibu yang tadi, ya, yang punya anak, ya, bawaan tadi, meninggal dunia. Paham? Sudah rahimahullah. Maka boleh anak perempuannya langsung menggantikan. Ini contoh. Hanya khayalan. Taib. Seandainya, ini namanya berbicara masalah hukum. Taib. Intinya ini. Ya, berbicara masalah hukum ya sudah cukup. Ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mahram ya bagi anak tiri tadi kalau apa? Nah, sudah ibunya digauli. Tapi kalau belum tadi dia masih apa? Halal. Nah. Kemudian Allah berfirman wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum dan menantu-menantu ya perempuan kalian. Dan sekali lagi, ini juga berkaitan dengan masalah pernikahan tadi. Contoh apa? Mahram dari apa? Pernikahan. Nah. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan termasuk yang diharamkan untuk kalian menjamakkan, menggabungkan antara dua saudari. Ini yang termasuk tadi apa? Mahram karena apa? Karena pernikahan tapi yang sementara ini. Bukan yang apa? Selamanya. Kalau ibu mertua selamanya haram dinikahi. Tapi kalau saudari istri itu haram selama masih saudarinya menjadi istri laki-laki tersebut. Namun kalau sudah cerai atau karena meninggal maka boleh dinikahi. Itu namanya mahram semen. Paham? Jadi mahram cuma ada dua. Mahram yang selamanya, mahram yang apa? Sementara. Tidak ada mahram jadi-jadian. Berangkat umrah, sendirian. Ini perempuan sendirian berangkat umrah. Pasangkan dengan apa? Tetangganya yang bawa isi juga, ini mahram tidak bisa. Paham ya? Itu mahram apa? Tidak ada itu.
Paham tuh? Karena semuanya sudah dipatenkan oleh Allah di dalam ayat dan juga dalam hadis ini. Paham tuh? Baik, sekarang kita baca dan ini sekedar penegasan lagi dari ayat itu. Ayatnya sebenarnya sudah terang benderang. Namun ini diperinci lagi atau dijelaskan lagi. Kata beliau, siapa saja yang diharamkan tadi ya dari mahram al-ummahat, ibu kandung maksudnya di sini. Wa in alauna min kulli jihatin. Dan yang di atasnya dari segala sisi. Maksudnya ibu di sini termasuk nenek, ya, neneknya ibu dan juga ibu dari bapak, nenek dari bapak. Itu disebut dengan ibu. Ibu di sini mencakup yang di atasnya lagi. Baik nenek maupun apa? Ya, dari ibu maupun dari bapak. Paham? Atau terjemahnya apa itu di situ? Nah, itu dari segala arah itu maksudnya dari bapak dan ibu. Paham ya? Kemudian wal banat yang termasuk mahram. Ini mahram bagi laki-laki. Anak-anak perempuan. Maksudnya anak kandung di sini. Wa inna zalna min kulli jihatin. Dan yang di bawahnya cucu perempuan, cicit perempuan. Baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu juga termasuk mahram. Wal akhawatu mutlaqan. Demikian pula saudari-saudari secara mutlak. Baik saudari kandung, ya saudari, ya seibu, sebapak, ya atau yang semisalnya secara mutlak. Kemudian wabanatul ikhwati, wabanatul akhwati, yang diharamkan juga bagi laki-laki untuk dinikahi adalah anak-anak perempuan dari saudara laki-laki alias keponakan dari saudara. Keponakan dari apa? Saudara. Wabanatul akhwat. Anak-anak perempuan dari saudari. Saudari jelaslah perempuan ya. Nah, paham dong? Jadi keponakan dari saudari. Entah kakak perempuan atau adik perempuan. Ini juga mahram bagi laki-laki tersebut. Wa inna zalna. Dan yang ke bawah. Itu apa? Ya, cucu keponakan. Paham? Cucu keponakan juga termasuk. Kemudian wal ammat. Ammat tadi siapa? Ya, paman. Ya, bibi dari ayah atau saudari ayah. Wal khalat. Saudari dari ibu. Ini tadi yang disebutkan dalam surat An-Nisa 23 di awal ayat. Termasuk mahram yang selamanya atau yang sementara ini. Yang selamanya dalam kategori karena sebab apa? Nasab keturunan. Alhamdulillah paham. Baik. Kemudian fajami'ul qarabat haram. Semua karib kerabat tadi itu haram. Artinya mahram bagi laki-laki. Haram dinikahi. Illa banatul a'mam wa banatul ammat. Ini yang kita tanya tadi, yang kita tes tadi. Kecuali sepupu entah dari ya saudari ayah atau saudari dari ibu. Ya, sepupu semuanya dihalalkan untuk dinikahi. Semua kerabat yang disebut tadi mahram kecuali sepupu. Paham? Anak ulangi lagi, semua kerabat yang disebut di awal ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di itu semuanya mahram kecuali sepupu dari segala arah. Ya. Paham? Anaknya paman, anaknya bibi, baik dari ayah dari ibu, semuanya
bukan mahram alias halal untuk dinikahi. Loh kan adat kita nggak membolehkan Ustaz. Ya terserah adat. Kalau ini agama. Paham dong? Nah, kita nggak ikut adat. Kita ikut apa? Iya. Antum KTP-nya agamanya apa? Ya udah ikut Islam. Paham dong? Ya, maka jangan mengharamkan yang dihalalkan. Ini konsekuensinya akhirnya apa? Menghalalkan yang diharamkan. Islam menghalalkan, mereka mengharamkan. Islam mengharamkan goncengan dengan sepupu, mereka apa? Menghalalkan. Kan sepupu, saudara sendiri. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya, seorang muslim tunduk kepada syariat Allah, bukan kepada adat yang jelas-jelas menyelisihi syariat apapun alasannya. Paham dari sini? Ya, sekali lagi, semua karib kerabat yang di atas itu mahram kecuali sepupu dari segala arah. Nah, kemudian kata beliau, wa hadis sab' muharramatun sirradha min jihatil murdiati. 7 kerabat di atas, ya mulai dari ibu, dari anak perempuan, dari saudari perempuan dan seterusnya, 7 tadi itu juga haram, ya mahram bagi laki-laki yang disusui. Persis sama. Berarti kalau misalnya tadi ibu kandung mahram, maka yang dikatakan sepersusuan juga sama. Ibu kandung berarti ada ibu susu, itu juga mahram. Kemudian anak perempuan, paham? Itu juga apa? Ya, saudari sepersusuan, itu juga apa? Haram dinikahi. Jadi itu makna hadis, mengharamkan dari sepersusuan apa yang diharamkan dalam apa? Nasab keturunan. Paham? Paham tak? Nah. Kemudian juga dari sisi wasahibil laban, suami dari ibu yang menyusui. Ya, itu juga sama arahnya. Idza kana radha khamsa radhaat fa aktsar fil haulain. Dengan syarat menyusuinya 5 kali susuan. Paham? Ya misalnya hari ini, hari apa sekarang ini? Selasa. Ini misalnya kan di kampung-kampung sering. Titip anakku. Paham? Ya, dia yang dititipi juga punya bayi yang baru lahir, dia lagi menyusui. Kemudian disusui sama tetangganya tadi. Hari ini sampai ya kenyang lah biasa. Kemudian besok dititipkan lagi sampai seminggu. Sudah bahkan lebih dari 5 kali susuan. Kemudian sang bayi tentunya tadi belum sampai 2 tahun usianya awal disusui tersebut. Maka apa? Ini 2 syarat menjadi mahram. Paham? Ibu susuannya mahram baginya. Demikian pula seandainya ibu susuan tadi punya anak perempuan yang tadi, ya itu menjadi apa? Mahram baginya. Paham? Nah, demikian pula ibu tadi misalnya punya saudari, mahram juga. Paham? Makanya tadi nasab punya mahram-mahram tadi, demikian pula dengan susuan mahramnya sama dengan apa? Nasab. Paham? Paham tak? Baik, syaratnya apa? 5 kali susuan dan usia apa? 6. Baik. Di kitab Arba'in Nawawiyah itu syarahnya ya sempat dibahas syarat ini. Ya. Kemudian dibahas ada yang berkaitan dengannya. Ada yang masih ingat enggak? Tentang masalah syarat 2 tahun ini. Apa pembahasan tambahan di kitab Arba'in Nawawiyah? Atau
Fathul Qail Matin fi Syarh Arba'in wa Tatimatil Khamsin oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Paham pertanyaannya atau enggak? Pertanyaannya kan disebut di sini di antara syarat susuan itu menjadi mahram kalau yang disusui itu belum 2 tahun istilahnya, belum 2 tahun ya usianya. Di kitab Fathul Qail Matin Syarh Arba'in Nawawiyah yang sudah kita pelajari itu ada pembahasan yang menyinggung pembahasan ini juga atau yang ada kaitan dengan pembahasan ini. Apa pembahasan ini? Dan apa penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Nah, silakan bagi ikhwan atau akhwat. Syaratnya sudah jelas. Usia belum 2 tahun, kemudian 5 kali. Yang kita tanya ada kaitan dengan pembahasan syarat usia 2 tahun. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menambahkan suatu pembahasan yang ada kaitan dengan syarat yang kedua ini. Apa pembahasan itu dan bagaimana penjelasan beliau? Masih belum paham? Paham? Paham pertanyaannya? Nggak paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini coba-coba ya. Oh, enggak apa-apa. Coba nggak bayar kok. Silakan, Bu. Jazakallah khair. Syaratnya kalau belum 2 tahun sebagai mahram harus disusui menjadikan mahram. Karena bayi kalau sebelum 2 tahun. Iya, mohon maaf. Belum sampai situ, Bu. Bukan itu, Bu. Mohon maaf. Iya. Bukan itu. Belum beruntung, Mas ya. Ya, silakan. Iya. Iya, ini sudah tepat jawabannya. Pembahasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu berkaitan dengan yang disusui itu orang dewasa. Ya, itu ya. Makanya syaratnya itu nanti dilihat lagi. Ya, makanya kita beritahukan tadi itu pembahasan tambahan. Bahwasanya syarat kenapa disyaratkan usianya belum 2 tahun karena kalau orang dewasa disusui tidak jadi mahram. Paham? Ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Jangan kemana-mana dulu. Ya, tunggu dulu. Mohon maaf. Ini sekali lagi. Ana sekadar mengulang lagi penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nanti kalau pulang dibuka lagi kitabnya, bukunya. Saya ulang lagi, dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini. Karena ini berbahaya kalau nggak dipahami. Pokoknya 5 kali susuan jadi mahram. Meskipun sudah dewasa. Kemudian ada istri yang sangat mangkel, jengkel sama suaminya. Ya, karena suaminya terlalu ganteng, suaminya dia nggak kepingin. Ya, kemudian apa? Tiap pagi, mohon maaf, ya, ketika dia masih bisa keluar air susunya, diperas di gelas, tiap pagi dikasihkan sampai seminggu sudah. Kamu bukan suami saya, kamu anak susuan saya. Makanya bahaya. Makanya sekali lagi, ini kita sampaikan lagi karena sekali lagi untuk murojaah ilmu yang sudah kita lewati. Paham ya? Ya, ini anak bukan nambah-nambah, cuma sekedar murojaah lagi. Paham, Tom? Paham? Iya. Maka dapat hadiah. Paham ya? Jadi sekali lagi itu 2 syarat seorang jadi anak susuan kalau belum usia 2 tahun disusui dan 5 kali Kalau mungkin hanya sekali 2 kali masih belum jadi anak susuan, syaratnya 5. Dan ini ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah juga bahwasanya dulu dalam ayat disebutkan 10 kali kemudian dihapus menjadi 5 kali susuan. Adapun dalil tentang syaratnya 2 tahun ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Nanti dilihat.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya dalam usia 2 tahun. Sudah? Nggak ada masalah? Ya, kalau ada masalah nanti tulis di kertas. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wa amma min jihati aqaribir radi fa inna tahrim yahtassu bi dzurriyyatir radi. Adapun dari sisi karib kerabat yang menyusu ya. Jadi ibu yang menyusui, anak yang menyusu. Bedanya cuma iza aja di sini. Antum perhatikan, adapun dari sisi karib kerabat anak yang menyusu, ya, maka keharamannya hanya khusus bagi anak keturunan ya yang menyusu tadi. Misalnya ya, si B dia menyusu ke fulana. Maka yang jadi mahram bagi sang ibu susuan hanya anak yang dia susui dan keturunannya saja. Anak yang menyusu tadi punya saudara laki-laki. Bukan ya mahram bagi ibu yang menyusu. Paham ya? Jadi sekali lagi, arah mahramnya ini hanya anak susu tadi dan keturunannya. Saudaranya bukan. Bapaknya juga bukan. Ya, pamannya juga bukan mahram bagi siapa ibu yang menyusui tadi. Paham toh? Dan ini juga hanya berkaitan dengan masalah mahram. Ya, mahram ini juga ada kaitan nanti dengan masalah berkholwat, berduaan, tidak berjilbab ketika di hadapannya. Tapi enggak masalah seperti nasab 100%, ada waris, enggak. Beda. Paham? Bapak susuan ini enggak bisa jadi wali. Paham? Jadi sekali lagi, ini hukum berkaitan dengan masalah mahram saja. Yang haram dinikahi. Kemudian juga dengan masalah menundukkan pandangan ataukah tidak. Bukan berkaitan dengan yang lain-lain 100% sama dengan nasab, mewarisi, tidak. Paham sampai di sini? Wa amma abuhu minan nasab wa ummu wa usul wa furu fala ta'alluqa lahum bitahrim. Adapun bapak dari anak yang menyusu ya atau ibunya atau tadi kanan kirinya saudaranya, kakeknya, maka tidak ada hubungan dengan mahram dengan ibu yang menyusui. Paham dong? Paham ya? Baik, kalau paham kita lanjut. Wa kadzalika yahrumul jama' bainal ukhtain. Demikian pula diharamkan menjamakkan antara dua saudari kandung. Ini dalilnya tadi surat apa? An-Nisa 23 wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali kalau tadi ya sudah meninggal saudarinya yang merupakan istrinya, kemudian menikahi saudarinya, maka tidak ada masalah. Ini bukan menjamakkan. Menjamakkan itu dalam satu waktu. Wa bainal mati wa ammatiha au khalatiha fin nasab. Ini juga disebutkan dalam hadis. Tidak ada ayatnya, cuma dalam hadis. Dilarang menjamakkan antara istri dan bibi atau tantenya, entah dari ayah atau dari ibu. Ini dalilnya dalam al-hadis. Makanya tidak mungkin orang bisa mengamalkan Islam tanpa apa? Al-hadis. Karena di antara ya, hukum-hukum syariat tidak ada ayatnya, namun ada pada al-hadis. Di antaranya kata ulama, menjamakkan antara istri dan tante atau bibinya. Ini termasuk yang mu'abbad atau mu'aqqad? Yang jawab yang tanya bahasa Arab tadi. Mu'abbad yang selamanya atau yang sementara? Hah? Yang sementara. Kalau tadi istrinya meninggal, boleh menikahi bi atau tantenya tadi. Paham ya? Ini yang tidak selama-lamanya. Beda dengan ibu mertua.
istrinya sudah meninggal atau cerai, tetap ibu mertua sebagai apa? Iya, mahramnya. Tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Paham sampai di sini? Wa mithlu dzalika fir radha. Ya, demikian pula dalam masalah ar-radha. Meskipun nanti akan ada pembahasan lebih lanjut pada. Wa kadzalika tuharram ummahatuz zaujah. Demikian pula diharamkan ibu mertua. Ini yang mu'abbad yang selama-lamanya tadi. Wa in alauna sampai ke atas, nenek ya, dari istri. Wa banatuha. Demikian pula ya, anak-anak dari istri. Wa in nazalna atau cucu-cucunya. Idza kana qad dakhala bi zaujatihi. Dengan syarat dia sudah menggauli apa? Istrinya. Kemudian wa zaujatul aba. Ini ayat 22 dari An-Nisa tadi. Istri-istri dari ayah. Ibu tirilah namanya ya. Tapi jangan dikejamkan. Nah semuanya. Baik. Wa zaujatul aba wa in alauna. Istri-istri dari ayah dan yang di atasnya. Ibunya, artinya neneknya lah. Ya, dan yang di atasnya. Kemudian wa zaujatul abna. Menantu. Ya. Istri daripada anak-anak kandung. Wa inna zalu atau cucu-cucunya mingkuli jihad dari segala Arab. Ya, dari anak perempuan, anak laki-laki. Wa mithlu dzalika fir radha. Demikian pula adalah masalah ya susuan tadi. Kemudian wallahu alam ada pembahasan terakhir di sini wa masailu tahrimil jama' wasihr fir radha fihi khilafun. Ada perselisihan di antara para ulama tentang menjamakkan ya antara istri dan ini misalnya seperti menantu sepersusuan ya, as-sihr ya, ini ada khilaf cuma mazhab jumhur ulama imam yang 4 mengharamkan, intinya sama dengan nasab. Wallahu taala alam. Baik, sampai sini ini pertanyaannya sudah banyak ini. Baik, kita sementara tutup sekian, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini ada pertanyaan, seorang suami menyusuh ke istri, apakah ada? Ini sudah, ini nggak usah dijawab sudah. Nah, baik. Ya, makanya tadi seandainya terjadi sampai 10 radhoat, tetap bukan apa? Iya, bukan susuan. Baik. Baik, ini ada pertanyaan, suami saya punya saudara susuan perempuan. Artinya saudari persusuan berarti ya. Apa anak saya laki-laki mahram? Jawabannya apa? Mahram ya, yang berkaitan dengan apa? Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa boleh menjual baju pengantin yang tidak syar'i? Ya, tidak boleh. Iya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Baik, wallahu taala alam. Allah menutup aib hambanya, apakah dengan taubat Allah mengampuni hambanya? Man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat Allah terima taubatnya. Selama apa terpenuhi syaratnya dengan ikhlas, kemudian dia tidak mengulang, dia menyesal dan dia meninggalkan dosa tersebut dan pada waktu yang tepat. Ini kalau ada pernikahan antara duda membawa anak perempuan, lalu yang janda membawa anak laki-laki, apakah anak bawaan itu boleh dinikahkan? Iya, ya, karena bukan apa? Ya, bukan mahram. Nah, apakah harta waris tidak ada pahala untuk si mayit? Kalau yang meninggal dunia ketika dia mencari harta tersebut betul-betul lillahi ta'ala untuk menafkahi
ya untuk ibadah lah istilahnya, maka insya Allah harta warisannya ketika diwarisi itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu bin niat. Ini sekali lagi secara asal itu mubah, nggak ada nilai pahalanya. Tapi kalau niat dari awal, ya dia mencari banyak harta untuk anak keturunannya, entah dengan dia menafkainya ketika masih hidup atau nanti diwarisi, kalau niatnya betul-betul untuk ibadah, maka insya Allah dapat pahala. Apakah sebagian harta boleh dihibahkan kepada cucu-cucu untuk ahli waris sudah ada harta tersendiri? Nah, boleh-boleh saja, namun harus jangan apa? Adil, i'dilu baina auladikum. Berlaku adilah kepada anak kalian demikian dengan cucu-cucu kalian. Jangan yang satu dikasih 1 M, yang lain dikasih cuma 100.000. Ya, jomplang. Ya, harus betul-betul adil. Baik, ini lanjut soal jawab atau lanjut kajian? Hadis yang ke-50. Lanjut saja. Baik. Harap tenang. Ini nasihat khusus bagi bapak-bapak. Nah, insya Allah aman. Baik, hadis ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yafraku mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang mukmin, artinya laki-laki, seorang suami, terlalu membenci istrinya yang mukminah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia suami membenci sesuatu dari perangai istrinya, hendaklah dia ingat ridha dengan perangai akhlak baiknya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Ya, sekali lagi bapak-bapak tolong didengarkan dengan seksama. Yang ibu-ibu harap senang. Baik. Ya, kita baca hadal irsyad minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li zauj. Kata beliau li zauj untuk para suami. Fi mu'asyarati zaujatihi, untuk bergaul bermuamalah dengan baik ya kepada istrinya. Ini seperti yang Allah firmankan juga dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri kalian dengan cara yang baik. Kata beliau, min akbaril asbab wa dawa ila husnil isra bil ma'ruf. Dan ini merupakan salah satu kiat yang sangat amat besar untuk bergaul dengan baik ya dengan istri. Fanahal mu'mina an su'isyratihi li zaujatihi. Nabi melarang seorang suami, seorang mukmin untuk berbuat yang buruk kepada istrinya. Wa nahyu an syai' amrun bididdihi. Namanya larangan berarti itu ada perintah untuk berbuat yang sebaliknya. Paham? Larangan membenci atau mengingat-ingat kejelekan-kejelekan sang istri, maka itu perintah untuk banyak mengingat apa? Kebaikannya. Istri tiap hari itu nyuci, masak, ngepel, nyetrika, apalagi? Tambah lagi, Bu. Baik, masih banyak lagi. Baik. Masa gara-gara makanannya asin langsung apa? Baik, ini yang Rasul katakan la yafraq mu'minun mu'mina wa amarahu an yalhad ma fiha minal akhlaqil jamilah. Kalau ada salah satu yang tidak baik, maka kata Rasul ingat banyak kebaikan akhlak-akhlaknya yang baik. Wal umur atitu nasibuhu wa an yaj'alaha fi muqabalati makarimin akhlaqiha. Kalau ada yang ya 1-2 yang kurang baik, kurang pas, ingat yang pas juga apa? Masih banyak. Fa inna zauja idza ta'ammala ma fi zaujati minal akhlaqil jamilah wal mahasin allati yuhibbuha wa nadhara ila sabab alladhi ila tadajjur minha wa su'isratiha ra'au syai'an wahidan au istain masalan. Kata beliau, kalau mau dibandingkan antara kejelekannya dengan kebaikannya, ini sangat amat jauh.
antara kejelekannya yang 1-2 dengan kebanyakan yang apa? Banyak sekali. Ya, sekali lagi tadi. Kalau antum perhatikan tiap hari tadi kerjanya apa? Banyak, mulai pagi sampai apa? Mau tidur. Nah, itu kalau ada 1-2 kesalahan kekeliruan ya sudah lumrah. Ingat kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Cuma, ini juga ya, bagi istri jangan apa? Iya, jangan sengaja berbuat apa? Oh, kan nanti Rasul mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Ya jangan gitu ya. Tetap kasih yang sebaik-baiknya, semaksimal-semaksimalnya untuk mentaati suami, untuk menyenangkan suami. Karena Rasul SAW bersabda, Rasul SAW mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min haitsu babil jannati syi'ti. Kata Rasul, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan baginya masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja engkau sukai. Artinya harus ini diperhatikan. Sampai kata Rasul, seandainya aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, kepada makhluk, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada apa? Suami. Intinya harus ada pemahaman yang benar, yang baik antara kedua-duanya. Harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Kalau ada salah, ya biasa namanya menungso. Ya, laki juga manusia, istri juga apa? Kullu bani Adam khata'. Nah. Kemudian kata beliau, fa idza kana munsifan ghadda an masawiha litmihlaliha fi mahasiniha. Kalau suami itu objektif, adil, maka dia akan menutup mata dari kesalahan-kesalahan istrinya karena masih banyak kebaikan-kebaikannya. Baik. Wa bihadza tadumus suhbah. Maka dari sinilah akan langgeng hubungan rumah tangga. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai di surga kelak. Wa tu'addal huquq al-wajibah wal mustahabbah. Maka dengan hal inilah akan dikerjakan, dilaksanakan, ditunaikan hak yang wajib dan yang mustahab antara suami dan istri. Warubama annama kariha minha tas'a bi ta'dili aw tabdilihi. Bahkan jangan dia berbuat yang baik kepada istrinya, itu akan terjadi perbaikan dan seterusnya. Wa amma man ghadda 'anil mahasin wa lahadhal masawi walau kanat qalila fa hadha min adamil insaf. Adapun suami yang menutup mata dari kebaikan istrinya dan terus mengorek kejelekan, kesalahan-kesalahannya, padahal itu sedikit, padahal itu kecil, maka ini termasuk tidak berbuat adil. Wala yakadu yasfu ma'a zaujati, enggak mungkin dia bisa harmonis, bisa baik kepada istrinya. Kalau mindsetnya sudah salah, maka harus diperbaiki dulu pemahaman mindset dalam berumah tangga. Kata Rasul, kalau ada kejelekan 1-2 dari istri, ingat banyak kebaikannya. Demikian pula dengan istri. Jangan hanya satu kesalahan suami kemudian minta minta mobil. Baik, wan nasu fi hadza salasatu aqsam. Manusia dalam hal ini ada 3 golongan. Ini kategori suami. Kata beliau ada 3 kategori. A'lahum, yang paling mulia, yang paling baik, man lahadul akhlaq al-jamila wal mahasin wa ghadda 'anil masawi bil kulliyah wa tanasaha, yaitu suami yang hanya melihat kepada kebaikan-kebaikan, akhlak yang mulia dari istri dan menutup mata secara total dari kejelekannya. Maksudnya di sini bukan berarti tidak menasehati, bukan berarti tidak nahi mungkar, tetap harus ada ku anfusakum wa ahlikum nara.
tapi tidak terus ungkit-ungkit dan terus untuk dijadikan bahan berkelahi, bertikai, namun dinasehati, kemudian dimaafkan, dan sekali lagi didoakan agar dapat hidayah. Wa aqalluhum taufiqan wa imanan wa akhlaqan jamila man akasal qadiyah. Namun suami yang paling jahat, yang paling jelek, yang sangat amat jauh dari taufik dan akhlak yang mulia, yaitu yang kebalikan yang pertama. Yaitu apa? Fa'ahdaral mahasin mahmakanat. Menutup mata dari kebaikan-kebaikan istri, wa ja'alal masawi nasba ainai, dan menjadikan kejelekan itu terus diingat-ingat, ada selalu di hadapan matanya. Warubama maddadaha wa basatoha. Bahkan yang kecil bisa jadi apa? Besar. Setetes embun bisa menjadi samudra yang sangat luas. Ini makananmu asin, ini gara-gara kamu suka main HP, ini gara-gara panjang syarahnya 10 jilid. Padahal apa? Setetes kesalahan, namun apa? Ditafsir-tafsirkan, dikembang-biakan. Ini sekali lagi. Taib, ada nggak di sini? Sayang istri semua ya? Sayang apa takut? Baik, Masya Allah kat sini. Nah, bahkan kungkung juga banyak masalah yang masih bergandengan tangan, Masya Allah. Ini. Baik, kata beliau lagi, fafassara bidunun wa ta'wila taj'al qalil katsiran kama huwal waqi'. Wal qismu tsalits. Adapun suami yang ketiga, man lahadul amrain wa wazana bainahuma wa amala zaujata bi muqtada kulli wahin minha wahada munsif walakinna qad hurimal kamal. Yang ketiga ini yang moderat, yang menimbang antara kebaikan dan kejelekan istri. Dia menggauli istrinya sesuai dengan kadar perbuatannya, baik atau jeleknya. Kata beliau ini masih objektif, masih adil. Cuma dia nggak akan mungkin mendapatkan kesempurnaan. Sekali lagi ini tetap dibolehkan, kalau salah tetap dikatakan salah, cuma tidak boleh sampai dijadikan bahan untuk pertikaian. Namun tidak akan mungkin mendapatkan yang sempurna. Wahadal adab ala di arsyadillah salam yang bagi sulukahu wasti'malau ma'ajami'il mu'asyarin wal mu'amalin. Kata beliau, adab ini bukan hanya untuk istri, namun juga untuk yang lain. Kepada sahabat, kepada teman dekat. Mungkin puluhan tahun, mulai dari SD sampai kuliah, sampai sudah punya anak cucu, tetap bersahabat. Cuma suatu saat ada ketergelinciran dari sahabatnya, langsung ditinggalkan. Ini juga tidak benar. Sekali lagi hadis ini kata Syekh, meskipun asalnya untuk pasangan suami istri, namun bisa dipraktekkan untuk yang lainnya. Untuk tadi sahabat, teman dekat. Maka kalau ada satu kesalahan, jangan sampai menutup kebaikan-kebaikannya yang sangat amat banyak. Fa inna naf'au ad-dini wa dunyawi katsir. Karena manfaatnya banyak sekali di dunia maupun di akhirat. Wa sahibu qad sa'a fi rahati qalbihi. Dan orang yang punya prinsip seperti ini, tenang hatinya. Tidak ada perasaan dendam dan seterusnya. Wa fi sabab alladhi yudrak bil qiyam bil huquqil wajibah wal mustahab. Ini merupakan sebab ditunaikannya hak-hak yang wajib maupun yang mustahab. Li anal kamal fin nasi muta'azzirun. Namanya kesempurnaan tidak mungkin ada pada manusia. Qulubani Adam khata'. Nah, wa hasbul fadil an tu'at ma'ayibuhu. Orang yang mulia itu dia mengoreksi dirinya, bukan mengoreksi orang lain dari sisi kepribadiannya. Wa tautini nafs ala ma yajib minal mu'asyarin bimma yukhalifu raghbatal insan yusahal alaih husnal khuluq. Kalau mungkin ada kesalahan dari temannya atau yang dia bersahabat dengannya, maka dia tutup mata melihat kebaikannya,
dan itu akan memudahkan dia dalam bergaul. Wa fi'lul ma'ruf wal ihsan ma'an nas, dan dia akan bisa berbuat baik kepada manusia. Wallahu al-muwafiq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik, cukup ya? Ya, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.